Halo guys, beberapa hari lalu Apple telah resmi merilis iPhone 14 dan dapat dipastikan untuk iPhone 13 ke bawah akan kembali jatuh harganya. Dan menurut gua bagi teman-teman yang mau beli iPhone inilah saatnya. Oke, langsung aja kita bahas iPhone berapakah yang paling worth it untuk dibeli saat ini. Let's go. Nah guys, khusus untuk video kali ini gua hanya akan membahas untuk iPhone berukuran 6,1 inch ya. Jadi gue sudah punya 3 handphone di meja ya. Di sini gue ada iPhone XR, kemudian iPhone 11 dan iPhone 13. So masing-masing dari ketiga handphone ini berukuran 6,1 inch guys ya. Well, untuk iPhone 13 kita udah tahu lah ya, harganya ini masih cukup mahal guys ya. Dan menurut gue masih belum worth it untuk dibeli saat ini, apalagi sebentar lagi akan keluar iPhone 14, jadi sangat tidak bijak ya kalau kita membeli iPhone 13 saat ini. So, yang ini kita singkirkan dulu. Kita akan fokus kepada dua handphone ini ya, yaitu iPhone 11 dan iPhone XR. Oke? Alternatif untuk membeli handphone second itu sangatlah lumrah guys ya, apalagi mengingat kedua handphone ini yaitu iPhone, ini harganya cukup mahal ya untuk harga barunya. Menurut gua kedua HP ini masih sangat layak untuk dibeli guys ya, dan dapat dipakai untuk beberapa tahun ke depan. Dan untuk kedua spesifikasi dari kedua HP ini juga hampir sama guys ya, mulai dari desainnya, layarnya, kemudian daya tahan baterai, dan juga sampai ke kualitas kameranya. Gua sendiri cukup nyaman ya hingga sampai saat ini. iPhone 11 ini masih gua pakai hingga sekarang walaupun gua sudah menggunakan iPhone 13 Pro Max. Karena memang sejatinya iPhone 11 ini sangat useful untuk digunakan harian guys ya. Oke, tanpa lama-lama lagi mari kita langsung bandingkan saja antara iPhone XR dengan iPhone 11. Let's check it out. Oke guys, perbedaan pertama yang akan kita bahas adalah dari segi desainnya. Bagian ini adalah yang paling gampang ya. Untuk iPhone 11 dia memiliki dua kamera belakang, sedangkan iPhone XR hanya memiliki satu kamera belakang. Pada dasarnya kedua HP ini menganut DNA yang mirip ya. Jadi menurut gua ini termasuk smartphone yang flagship ya. Kerasa banget ya untuk material premiumnya ini seperti kaca Gorilla Glass depan dan belakang ya. Kemudian terbuat dari aluminium seri 7000 dan dimensi dan bobotnya ini sama persis guys ya. Jujur saya kira bakal sedikit berbeda, namun kayaknya ini mirip-mirip guys ya. Sama-sama 194 gram, oke. Ini terasa mantap banget di tangan, namun kerasa enggak terlalu berat, oke. Jadi nyaman banget untuk kita pegang. Nah, selain kokoh, iPhone XR dan iPhone 11 ini juga sama-sama punya sertifikasi tahan air guys ya. Jadi untuk bedanya, kalau iPhone XR ini dia masih IP67 ya. Jadi untuk tingkat kedalamannya itu 1 meter sampai dengan 30 menit. Sedangkan untuk di iPhone 11 dia sedikit lebih baik dibandingkan iPhone XR, yaitu sertifikasinya di IP68 ya, dengan kedalaman 2 meter hingga 30 menit. Dan ketika meluncurkan iPhone 11 ini, Apple menyebutkan bila material kacanya ini diperkuat ya, agar tidak mudah pecah. Oke. Dan perbedaan yang kedua yang akan kita bahas adalah dari sisi layarnya. Kalau gua pertama kali lihat kedua HP ini, mungkin gua akan bingung ya, yang mana iPhone XR dan yang mana iPhone 11 guys ya, karena mirip-mirip teman-temannya. So untuk bagian ini tak hanya tampilannya saja yang sama persis ya, untuk spesifikasinya pun sama persis. Resolusinya sama-sama 828 pixel guys ya, dengan kerapatan pixel 326 dpi, dan ukuran layarnya juga sama-sama 6,1 inci. Nah, untuk layarnya Apple menyebutnya dengan Liquid Retina HD guys ya. Untuk panelnya dia masih menggunakan panel IPS guys ya, dan masih 60 Hz. Namun karena dibuat sesuai dengan standar flagship guys ya, jadi untuk kualitas panelnya ini terbilang cukup baik guys ya. Kemudian untuk warnanya juga cukup akurat, ada fitur True Tone-nya juga guys ya. Jadi untuk menyeimbangkan white balance sesuai dengan kondisi pencahayaan pada saat kita gunakan. Kemudian juga mendukung standar warna DCI P3 ya, dan bisa menyala cukup terang hingga 625 nits.
Bahkan untuk edit foto saya juga prefer menggunakan iPhone XR dan iPhone 11 karena akurasi warnanya ini terbilang sangat baik guys ya. Nah untuk kekurangannya menurut gua bezelnya ini terlalu tebal guys ya untuk standar 2022, tetapi secara keseluruhan masih sangat-sangat oke. Untuk perbedaan yang ketiga yang akan kita bahas adalah dari sisi kameranya. Kalau untuk kamera iPhone XR ini hanya punya satu, sedangkan iPhone 11 dia mempunyai satu sensor tambahan yaitu ultra wide angle. So untuk ultra wide angle-nya ini beresolusi 12 megapiksel dengan bukaan f2.4. Sedangkan untuk sensor utamanya itu sama persis ya dengan iPhone XR yaitu 12 megapiksel dengan f1.8 ditambah ada OIS-nya. Hanya saja di iPhone 11 ini Apple memberikan penambahan mode malam, kemudian ada Deep Fusion untuk meningkatkan ketajaman foto berkat chipset yang juga lebih baru guys ya. Namun apakah hasil foto dari kedua HP ini jauh berbeda? Singkatnya kalau ada dua foto yang diletakkan bersebelahan tanpa caption apapun ya, gue sendiri masih kesulitan untuk membedakan hasil dari iPhone XR dan iPhone 11 ya. Karena di kondisi cahaya yang berlimpah ya, terlihat kedua gambar yang dihasilkan itu sama persis guys ya. Kemudian untuk efek dari Deep Fusion di iPhone 11 ini juga baru benar-benar terlihat saat pixel peepingnya atau fotonya kita perbesar. Oke guys, sekarang kita akan mencoba langsung mengambil hasil kamera ya dengan menggunakan iPhone XR dan iPhone 11. So gambar yang akan kita foto adalah action figure ini. Oke. Kemudian sama-sama menggunakan tangan kiri ya, jadi agak hasilnya tidak jauh berbeda. Oke, nah ini adalah gambar untuk iPhone XR, kemudian ini adalah iPhone 11. Nah sebelah kanan gue ini iPhone XR ya, dan ini adalah iPhone 11. Teman-teman bisa melihat sendiri ya hasil yang diberikan oleh kedua HP ini. Untuk detailnya sebenarnya nggak jauh berbeda teman-teman ya, sama-sama saja ya. Nah untuk detailnya sama-sama mulus menurut gua teman-teman ya. Hanya saja untuk di iPhone XR ini dia sedikit lebih gelap ya dibandingkan dengan iPhone XR. Kenapa? Karena situasi di ruangan ini tidak terlalu banyak cahaya. Sedangkan yang seperti gua bilang tadi bahwa iPhone 11 ini mempunyai peningkatan untuk night mode-nya guys ya. Sedangkan di iPhone XR ini nggak ada night mode-nya. Oke, jadi otomatis foto yang dihasilkan menjadi lebih terang ya di iPhone 11. Oke, tetapi untuk secara keseluruhan, untuk detailnya, gue sama-sama suka ya untuk hasil yang diberikan oleh kedua smartphone ini. So, untuk penentu bagian kameranya menurut gue ada 3 hal ya yang perlu kita perhatikan, yaitu foto low light-nya, kemudian untuk perekaman video dan juga kamera depannya. Untuk perekaman video menurut gua masih unggul iPhone 11 ya untuk stabilisasinya, apalagi di sensor ultra wide-nya ini juga memiliki OIS tambahan guys ya. Kemudian transisinya pun juga lebih halus di iPhone 11 dibandingkan dengan iPhone XR. Tetapi lagi-lagi guys ya, kalau kita merekam di cahaya yang berlimpah seperti di siang hari, menurut gua perbedaan itu hampir enggak terlihat lagi guys ya. Kecuali kalau kita merekam di dalam ruangan, memang untuk hasilnya lebih bagus di iPhone 11. Tetapi untuk di iPhone XR pun selama itu kita merekam ataupun kita mengambil gambar di tempat-tempat yang banyak cahaya, iPhone XR tetap hasilnya sangat bagus guys ya. Namun ada satu keunggulan yang paling menonjol ada di iPhone 11 dibandingkan dengan iPhone XR. Jadi untuk kamera depannya ini iPhone 11 bisa merekam dengan resolusi hingga 4K 60 fps, sedangkan di iPhone XR ini belum bisa merekam 4K 60 fps untuk kamera depannya. Oke guys, berikutnya perbedaan yang akan kita bahas adalah dari sisi fiturnya. Kalau saat peluncurannya Apple menyebutkan iPhone 11 ini punya output stereo speaker yang lebih kencang dibandingkan dengan iPhone XR, namun kenyataannya pas gue coba perbedaannya itu tidak begitu signifikan ya, alias ya beda-beda tipis lah guys ya. Untuk urusan konektivitas baru iPhone 11 ini
mendukung WiFi 6 ya. Kemudian untuk iPhone XR ini masih 802 ya, sehingga XR ini belum memiliki chip U1 atau ultra wideband ya, sehingga untuk konektivitas memang iPhone 11 sedikit lebih baik dibandingkan dengan iPhone XR. Nah, untuk kamera depan iPhone 11 ini punya sudut pandang yang lebih lebar ya. Untuk fitur Face ID bisa bekerja sedikit lebih baik dibandingkan dengan iPhone XR. Kalau iPhone XR ini layarnya itu harus dimiringkan atau diangkat ya. Di iPhone 11 itu cukup mendekatkan kepala saja ya, lumayan membantu ya, walaupun keduanya itu agak kurang, bisa dibilang kurang reliable ya pada masa di mana penggunaan masker menjadi hal yang wajib untuk di tempat publik guys ya. Oke, balik ke soal speaker, langsung aja kita akan cobain ya perbedaan dari kedua iPhone ini ya. Jadi ini adalah iPhone XR dan ini adalah iPhone 11. Kita akan coba untuk iPhone 11 terlebih dahulu yang katanya lebih baik dibandingkan dengan iPhone XR. Oke. Oke guys, jadi itu suara dari iPhone 11. Sekarang kita akan dengarkan untuk iPhone XR. Jadi itulah hasil dari kedua speaker iPhone ini. Dan yang kita akan bahas selanjutnya dari sisi performanya. Di situs resminya sendiri Apple tidak mendetailkan ya perbedaan spesifikasi performa antara iPhone XR dengan iPhone 11 ya. Untuk XR ini masih pakai chipset A12 Bionic ya dengan Neural Engine generasi kedua, sedangkan di iPhone 11 sudah menggunakan chipset A13 Bionic generasi ketiga. Namun bila diintip lebih dalam guys ya, keduanya ini sama-sama menggunakan CPU hexacore dengan peningkatan clock speed ya, dan GPU quad-core-nya juga ditingkatkan. Untuk opsi memorinya juga sama guys ya, ada 64, 128 dan 256 GB ya. Untuk perbedaan selanjutnya yaitu di kapasitas RAM ya, di mana iPhone 11 ini menggunakan RAM 4 GB atau 1 GB lebih luas dibandingkan iPhone XR. Tapi lagi-lagi dalam penggunaan sehari-hari ya, gue tidak bisa menemukan perbedaan performa di antara keduanya. Setidaknya untuk saat ini ya, menurut gue masih imbang alias sama-sama ngebut ya. Hal itu gue rasakan ketika bermain game ya, buka tutup aplikasi sampai multitasking ya. Menurut gue kekurangan RAM dibandingkan iPhone 11 ini tidak menjadi soal ya, atau tidak menjadi masalah yang besar ya. Karena di iPhone XR ini tak lantas membuat gue sering reload ya. Menurut gue sama-sama saja ya dibandingkan dengan iPhone 11. Padahal pemakaiannya sudah 2 tahun ke atas guys ya. Yang paling kerasa mungkin bedanya adalah suhu guys ya. Karena prosesor iPhone 11 ini lebih efisien ya. Suhunya jadi lebih terjaga ketika bermain game ya dibandingkan dengan iPhone XR. Tetapi iPhone XR ini juga sangat nyaman ya untuk dimainkan atau untuk bermain game ya, tidak panas-panas banget guys ya, kecuali durasi bermain game yang kita lakukan itu sudah terlalu lama. Nah guys, untuk perbedaan berikutnya adalah baterai. Untuk kapasitas baterai di iPhone 11 ini sedikit lebih besar ya dibandingkan iPhone XR. Untuk iPhone 11 ini kapasitas baterainya yaitu 3110 mAh. Sedangkan iPhone XR ini memiliki kapasitas baterai 2942 mAh. Apple mengklaim 1 jam lebih lama ya untuk durasi pemutusan video hingga 17 jam pada iPhone 11. Namun keduanya ini sama-sama mendukung wireless charging guys ya, dan fast chargingnya itu 20 watt yaitu 50% dalam waktu 30 menit menggunakan kabel Lightning to USB-C. Nah, untuk sebagai catatan, iPhone XR gua sekarang untuk baterai health-nya ini 81%, sedangkan iPhone 11 masih 87% guys ya. So, iPhone 11 lebih unggul ya. Tetapi ini wajar saja. Kenapa? Karena memang iPhone XR ini sudah gua gunakan 1 tahun lebih dulu ya dibandingkan dengan
iPhone 11. Apalagi pada awal-awalnya gue sering banget bermain game dan gue ngecasnya itu gila-gilaan guys. Jadi wajar saja kalau baterai health-nya ini lebih minimum ya dibandingkan dengan iPhone 11. Namun pengalaman gua kalau iPhone XR ini gua ngerasa lebih hemat ya dibandingkan dengan iPhone 11 ini. Daya tahan baterainya itu awet banget guys ya. Gua nggak bohong kalau untuk urusan baterai iPhone XR salah satu juaranya ya. So guys, akhirnya kita sampai pada kesimpulan. Manakah iPhone yang paling worth it untuk dibeli saat ini hingga tahun 2023 nanti? Kalau kita bandingkan dengan iPhone 13 yang ukurannya sama-sama 6,1 inch, menurut gua iPhone 11 jauh lebih worth it ya dibandingkan dengan iPhone 13. Secara teman-teman bisa lihat ya, untuk kamera belakangnya ini sama-sama punya dua kamera. Untuk spesifikasinya, menurut gua tidak terlalu jauh ya untuk perbedaannya. Memang nggak bisa dimungkiri bahwa fitur yang ada di iPhone 13 termasuk cinematic mode-nya ini memang menggiurkan, tetapi secara harga menurut gua jauh lebih worth it iPhone 11 ketimbang iPhone 13 ini jika kita tinjau dari soal budget. Nah, kemudian bagaimana dengan iPhone XR? Menurut gua iPhone XR ini juga masih sangat layak untuk dibeli guys ya. Kenapa? Karena dari soal harganya ini sudah kisaran 5 jutaan, sedangkan iPhone 11 ini kisaran harganya 6 jutaan, bedanya 1 juta guys ya. Tetapi untuk secara spesifikasinya seperti yang gue bilang tadi, itu tidak ada terlalu perbedaan yang terlalu signifikan, kecuali ya kalau kita lihat dari sini secara gamblang ya, kita bisa lihat untuk kamera belakangnya iPhone XR ini memiliki satu kamera, sedangkan iPhone 11 memiliki dua kamera. So, bagi teman-teman yang suka iPhone XR, gue sangat merekomendasikan iPhone ini. Menurut gue iPhone ini layak untuk dibeli dan masih sangat bisa digunakan untuk beberapa tahun ke depan. Namun kalau teman-teman punya budget lebih, gue juga menyarankan teman-teman langsung aja mengambil iPhone 11. Kenapa? Karena dia mempunyai beberapa keunggulan yang sudah gue jelaskan tadi. Intinya menurut gue kedua iPhone ini sangat value deal ya untuk kita beli di tahun 2022 ini, bahkan di tahun 2023 nanti. So guys, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.